Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh fenomena LGBT terhadap fenomena lain. Perkenalkan, nama saya Andini Puspa. Nama saya Nadia Amelia Putri. Kenalkan, nama saya Sarah Lesia Zahra. Perkenalkan, nama saya Wildan Nirwana Sofyan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Albani. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Istilah LGBT mulai muncul kurang lebih tahun 1990-an dan awalnya digunakan untuk menggantikan istilah komunitas gay yang ada saat itu. Sejak ditemukan istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. Menurut pengertiannya sendiri, gay adalah sebutan untuk pria dan orientasi seksnya pada sesama jenis. Lesbian adalah sebutan untuk wanita yang memiliki orientasi seks terhadap wanita. Biseksual adalah sebutan untuk individu yang orientasi seksnya bisa pada pria dan juga wanita. Sedangkan transgender adalah istilah untuk individu yang identitas atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelamin ketika lahir. LGBT dapat menimbulkan penyakit atau permasalahan lain. Salah satunya adalah HIV/AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius yang dapat kita sebut AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV dan AIDS. Akan tetapi, telah ditemukan obat yang dapat memperlambat atau memperhambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan serta memperpanjang harapan hidup penderita. Berdasarkan fenomena yang kami bahas, fenomena LGBT ini dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS karena hubungan seksual yang dilakukan secara berganti-ganti pasangan. Fenomena tersebut terjadi di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Karena setelah sang ibu narasumber meninggal, ia selalu mendapat tindakan kekerasan dari ayah, sehingga ia merasa kurang perhatian. Dan karena hal itu, ketika ia bertemu dengan tangganya sesama jenis, ia pun mendapat perhatian sehingga membuatnya nyaman. Tanpa ia sadari, perhatian yang diberikan oleh tetangganya mengarah ke pelecehan seksual. Dan semakin lama, ia pun merasa nyaman dengan hal itu. Kejadian tersebut berlanjut lagi saat ia masih SMA. Seorang kakak kelas cowok menurutnya memiliki aura yang calming. Ia pun merasa tertarik dengannya. Tapi pada saat SMP ia sempat tertarik pada perempuan dan pada saat itu ia menyadari bahwa dia adalah bagian dari LGBT. Saat ia beranjak dewasa, ia semakin menjadi-jadi. Ia sering berganti-ganti pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Hingga pada tahun 2015, ia divonis terkena penyakit HIV yang sudah lumayan parah. Semenjak itu, ia pun menyesali perbuatannya di masa lalu dan selalu menyalahkan dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ia bangkit dan menjadi seorang relawan atau fasilitator mengenai HIV di lingkungan masyarakat, terutama kepada anak-anak jalanan. Dan di sela-sela waktunya, ia bekerja dan menjadi relawan. Ia pun berusaha mengobati dirinya sendiri. Hingga saat ini, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa ia terkena penyakit HIV. Dengan menjadi seorang fasilitator, harapannya penyakit ini tidak menjadi sebuah fenomena atau permasalahan yang semakin besar. Karena pada saat ini banyak dari anak-anak bahkan orang dewasa di Indonesia yang tidak mengetahui penyakit HIV secara mendalam, mulai dari cara penularan hingga cara pengobatannya. Permasalahan ini tentu bukan masalah yang sepele, karena jika di masyarakat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia,
tidak mencari tahu informasi mengenai penyakit ini, maka penyakit ini dapat terus menular dan menyebar luas, sehingga akan berpengaruh terhadap lingkungan sosial di masyarakat. Contohnya, ketika di lingkungan sekitar kita tinggal atau beraktivitas, terdapat orang yang terkena HIV, besar kemungkinannya orang tersebut akan dijauhi atau dihindari oleh orang lain dan akan timbul sikap membeda-bedakan, serta permasalahan lain yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dari segi desain penelitian, kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Dari segi analisis data, kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Istilah subjek penelitian. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. Berdasarkan data hasil pengamatan yang kalian dapatkan, pembangunan dalam bidang apakah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas generasi muda Indonesia? Dalam bidang sosial budaya, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dan salah satu aspek dari pembangunan sosial budaya ini adalah nilai dan norma, serta pendidikan. Dalam kasus LGBT dan HIV ini, kita mencoba memberitahu bahwa pelaku fenomena LGBT ini juga memiliki hak yang perlu ia dapatkan dan kewajiban yang perlu ia lakukan sebagai manusia yang berkebangsaan Indonesia demi mematuhi nilai dan norma yang ada. Fenomena yang kita amati ini merupakan pelaku dari LGBT yang menderita HIV. Di sini kita berusaha untuk mengedukasi generasi muda bahwa kegiatan seksual sebelum waktunya merupakan tindakan yang melanggar norma serta peraturan yang ada. Dampak yang dihasilkan pun juga beragam. Salah satunya adalah HIV. Cara penyebaran HIV pun tidak semudah itu. Contoh kegiatan yang tidak bisa menularkan HIV adalah berpelukan, berbagi makanan, batuk, bersin, dan berciuman. Sebutkan satu masalah sosial yang kalian temukan dalam pengamatan kalian, kemudian jelaskan peran sosiologi dalam mengatasi masalah sosial tersebut. Masalah yang kami temukan dari fenomena tersebut adalah kurangnya edukasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pengaruh LGBT terhadap berbagai penyakit, salah satunya HIV/AIDS. Peran sosiologi dalam fenomena tersebut adalah pandangan masyarakat terhadap pelaku LGBT. Apakah masyarakat tersebut akan menolak atau tetap menerima para pelaku LGBT ini di dalam kehidupan bermasyarakat? Karena pandangan setiap individu itu berbeda-beda, oleh karena itu cara mereka menyikapi pun berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada pula yang menentang hingga menindaklanjuti fenomena ini ke pihak hukum yang berwenang. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa LGBT dapat menimbulkan permasalahan lain. Salah satunya yaitu penyakit HIV/AIDS. Fenomena ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena apabila terus dibiarkan akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa, seperti fenomena yang telah kami amati. Sang narasumber menderita penyakit HIV dikarenakan sering melakukan seks dengan sesama pria secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena ia selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya di masa lalu, dan tidak seorang pun tahu bahwa ia adalah seorang LGBT. Ia takut diperlakukan berbeda atau semena-mena oleh masyarakat karena memiliki seksualitas yang berbeda serta menderita HIV. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memahami betapa pentingnya sexual education serta penyebab dari HIV itu sendiri. Dan tentunya, kita harus lebih bijak dalam menyikapi para pelaku LGBT dan tidak main hakim padanya, serta berusaha memberikan wejangan atau semangat kepada para pelaku agar mereka kembali bangkit dan menjadi seseorang yang lebih berguna dan mengabdi pada bangsa.